Kenapa waspada? Karena dari depresi ini yang paling bahaya itu, kamu diguna-guna ini gitu kan. Kamu ada sesuatu nih tadi di kebun belakang. Ya dok ya. Betul. Tapi ingat tadi ya, jangan lupa hati-hati close friend. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast saya kesehatan. Nah, sekarang kita kedatangan dokter SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, yaitu Dokter Bayu. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah, sudah sehat ya. Sudah sehat ya dok ya. Boleh dong dok, perkenalan diri dulu ke Sobat Medcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Benar. Saya Dokter Bayu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi psikiater. Apa lagi ya kira-kira ya? Boleh kalau mau tahu saya lebih jauh mungkin bisa follow IG saya Bayu Aryatama 34 atau di YouTube channel kita juga ada ya di Psikiatri FKUSU. Di situ banyak juga Dokter Intan edukasi tentang kesehatan jiwa, terus bagaimana psikiater itu. Nanti boleh saling follow lah kita. Iya, saling subscribe ya dok ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, nah kali ini topiknya menarik nih, yang lagi happening banget di semua kalangan, ya kan dok ya. Karena kesehatan jiwa ini sekarang nih lagi gembor-gembornya nih istilahnya gitu ya dok ya, di Indonesia maupun di dunia gitu. Oke, nah ini kita bakalan ngomongin tentang mental health atau kesehatan mental ya dok ya. Nah, jadi menurut Riskesdas tahun 2018 itu terdapat 12 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi dan 19 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Jadi terdapat kenaikan dari prevalensi pada masyarakat di Indonesia yang mengalami ODGJ, orang dalam gangguan jiwa ya dok ya, benar ya? Benar. Diperkirakan itu sekitar 450.000 nih dok. Nah, untuk membahas dan menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini sebenarnya ini dok, pengertian atau definisi dari kesehatan mental itu sendiri apa sih dok? Makasih Dokter Intan. Jadi kita awalin dulu ya dari gangguan mental itu apa. Tapi saya juga senang sekarang banyak yang udah awareness sama gangguan mental ini. Termasuk dari podcast Medicus Nur Rahman ini. Contohnya ini nih, Happy Mind and Happy Life. Of course. Langsung udah ada di sini ya. Yes. Nah, jadi gangguan mental secara garis besar itu adalah gangguan kondisi yang disebabkan oleh berbagai macam yang bisa mengganggu pikiran, suasana hati, dan juga perilaku menjadi tidak normal. Nah, pada saat pandemi ini ya tadi ya Dokter Intan kan. Jadi sebenarnya normal untuk kita menghadapi suatu masalah, suatu keadaan itu dengan cemas, takut, dan juga sedih. Saya kasih contoh dulu mungkin boleh ya. Boleh seperti banget, misalnya kita jalan ke hutan ya, terus kita takut dengan binatang buas. Apa yang dilakukan? Lari. Terus? Ya menyelamatkan diri lah supaya nggak kelihatan dari binatang itu. Setuju. Jadi itu gunanya kita khawatir, kita cemas, kita takut. Jadi kita tetap jadi lebih fokus dengan apa yang akan kita hadapi kan. Nah, jadi pada saat pandemi ini nanti ya kita harus jaga gangguan mental kita. Tapi kalau yang normal tadi kan cemas, sedih, kecewa itu ya karena pertama kita lihat banyak yang kehilangan pekerjaan. Terus banyak yang kehilangan anggota keluarga juga ya. Tapi kalau sudah mengganggu untuk seperti saya bilang di awal tadi, mengganggu suasana hati kita sampai orang lain bilang kita lebih sering untuk marah, lebih sering sedih, tapi berlebihan, terus mengganggu perilaku kita sehari-hari. Misalnya, maunya tidur terus, maunya nggak mau ngapa-ngapain nih,
Mau ngapa-ngapain harus disuruh sama orang tua, sama pasangannya. Nah, itu mungkin sudah harus mencari ini ya, bantuan gitu. Oke, baik dok. Wah, berarti kira-kira nih dok, gejala gangguan mental itu apa aja sih dok? Tadi kan dokter udah jelasin pengertiannya ya. Gejala dari gangguan mental ini. Benar. Jadi gejala-gejalanya itu banyak ya dokter Intan, bisa seperti saya bilang tadi. Cemas. Kita cemas, tapi kita sekarang bingung. Yang kita cemaskan ini kok nggak ada. Kenapa saya disuruh di rumah terus? Kenapa saya kalau di luar mau nongkrong dengan teman-teman juga nggak boleh? Kan rasanya aneh nih ya. Penjahatnya nggak ada, nggak kelihatan, bukan nggak ada, nggak kelihatan karena terlalu kecil. Tapi kita tetap harus waspada karena itu memang ada. Nah, terus apalagi sedih. Jadi wajar. Jadi kita harus juga caranya menerima, merasakan kesedihan itu, kecemasan itu, ketakutan itu. Jadi kita bisa lebih tenang ya. Tapi yang seperti tadi lagi, kalau sudah berlebihan, sudah mengganggu, kita tetap harus cari bantuan. Bantuannya dengan konsultasi ya dok ya ke dokter. Bisa. Kalau sudah berlebihan bisa dengan konsultasi ya, harus, atau mencari teman terdekat atau keluarga yang bisa dipercaya ya. Jangan tidak bisa dipercaya. Kenapa? Bahaya ya kan. Apalagi sekarang lagi zamannya close friend, itu bahaya gitu ya. Close friend tapi ya bahaya. Jadi hati-hati. Kita mau curhat, kita mau ungkapin rasa kita, harus hati-hati cari orangnya. Yang kita nyaman berarti ya dok. Benar. Oke. Nah terus nih dok, sebenarnya apa aja sih hal-hal yang harus kita waspadai nih sama gangguan mental kita itu? Kalau kita nih ada nih gejalanya gitu, atau kita belum lah gitu kan? Apa sih hal-hal yang harus kita waspadai itu sebelum kita terkena gangguan mental tersebut? Betul. Nah, kenapa berbahaya gangguan mental ini? Yang seperti dokter Intan tanyakan, karena memang ada hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu bisa meningkat karena stres. Nah, diceritakan oleh apa hormon kortisol ini? Bisa karena dengan hormon pituitari, hipotalamus, juga hormon kelenjar hormonal ya. Nah, kenapa bahaya? Karena kortisol itu yang mengatur dari, contohnya itu gula darah, terus tensi ya. Nah, itu diatur dengan kortisol. Jadi gangguan mental juga berhubungan dengan gangguan fisik. Begitu juga gangguan fisik berhubungan dengan gangguan mental. Jadi, saling berhubungan. Benar. Dua-dua harus seimbang. Gak bisa salah satu ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin itu mau ditanya dokter Intan ya. Langsung saya bilang aja. Iya, boleh banget dok. Gimana cara kita supaya terhindar dari gangguan mental, kita menjaga kesehatan jiwa kita supaya normal? Itu pertama, untuk mengatur hormon kortisol itu juga dengan olahraga. Olahraga yang seperti apa dok? Kan nggak boleh keluar, ya nggak perlu juga keluar. Kita bisa lakukan, kan banyak tuh di aplikasi-aplikasi juga ya, dokter Intan ya. Di YouTube juga ya. Di YouTube banyak ngikutin gym online ya, semua online. Tapi kita harus beradaptasi dengan itu semua ya. Mungkin susah untuk beradaptasi, tapi perlahan, apalagi ini sudah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun bisa. aja. Udah mau 2 tahun aja. Kita pasti bisa. Gak kerasa ya dok. Bener. Capek ya. Kita doain mudah-mudahan corona ini cepat hilang lah ya. Atau kita semakin beradaptasi dengan virus gitu. Hidup berdampingan dengan virus ya. Bener. Terus olahraga nih dari online bisa ya dok ya? Bisa bener. Gak mesti kita keluar gitu ya dok ya? Gak mesti. Terus selain olahraga ya kita boleh aja buat hobi kita juga. Hobi kita contohnya apa? Menggambar, bernyanyi, terus bantuin tugas-tugas dari pasangan kita mungkin ya, anak-anak kita. Tapi jarang kayaknya dok ada yang hobi bantuin tugas. Iya ya. Mungkin itu harus dibuat
hobi baru itu berarti. Ada adaptasi baru ini ya, jadi punya kegiatan. Kenapa? Karena kita sering di rumah, itu bisa jadi itu tadi cabin fever itu ya. Dia karena di rumah cabin fever ini tuh artinya tuh di rumah tuh dia ngerasa bosen, jadi bawaannya mau marah terus, ya, benar. suntuk, gelisah, dia mau bingung ini, mau keluar nggak bisa nih, udah gatal kali kaki udah gatal kali kaki ya kan, biasa udah nongkrong aja nih ya, nah nggak bisa, jadi over tenaganya kelebihan ya, jadi menyebabkan itu, caranya untuk tenaga kita hilang supaya kita capek, supaya kita bisa tidur nyenyak. Pasti tidur jadi nggak nyenyak kalau udah seperti itu kan, apalagi tenaga kita berlebih. Nah, jadi ya kita harus mengeluarkan energi kita bermacam-macam ya. Kita bisa misalnya kita setting kamar kita lagi, pindahin barang-barangnya, mungkin itu yang bisa juga ya. Terus buat aja hobi yang kita sukain, contoh main game juga boleh, tapi tetap dibatasi waktunya, Dokter Intan ya. Atau membaca seperti Dokter Intan kan hobinya baca, kelihatan ya. Iya, baca Twitter dong. Baca Twitter ya, sama saya Instagram bedanya. Benar. Jadi adalah hobi orang masing-masing gitu ya, Dok. Caranya masing-masing untuk mengatasi dari cabin fever itu sendiri. Berarti setiap orang punya caranya, punya hobinya sendiri untuk lepas dari si cabin fever itu gitu ya, Dok ya. Terus saya potong ya, Dokter Intan. Ya, Dok. Ada lagi tuh yang kayak sekarang kerja online ya, belajar online itu sebenarnya awal-awal kita rasa enak ya, seperti alhamdulillah seperti liburan nih kerja ya kan. Seperti liburan belajarnya, tapi lama-lama kok membosankan. Terus kita rasa gak enak banget gitu ya, bawaannya males, udahlah matiin aja. Caranya gampang, tinggal kita seperti sekolah biasa aja, seperti kerja biasa aja. Bangun benar-benar pagi, mandi, kita pakai pakaian rapi, kita kerja online, kita belajar online. Ayolah, udah 2 tahun masa gak bisa beradaptasi ya kan. Diputusin aja gak sampai 2 tahun udah dapat pasangan baru ya kan. Udah move on ya. Udah gampang adaptasinya. Ini udah mau 2 tahun, ayo move on. Nah, kita pakai pakaian rapi, kita tentuin jam makan siang kita, jangan sambil belajar, sambil kerja kita matiin kamera, kita makan ya kan, itu nggak bagus juga ya, karena bisa buat obesitas juga ya jadinya, tambah lagi kurang olahraga gitu, Dokter Intan. Oke. Benar banget sih yang dokter bilang. Nah, selanjutnya nih Dok, apakah ini penting juga nih sebenarnya. Apakah orang yang kena gangguan mental itu sebenarnya mereka tahu nggak sih mereka tuh terganggu secara mental atau tidak gitu, Dok? Mantep ini. Jadi memang ya orang seperti depresi ya, contohnya, dia tahu, dia sedih, dia berlebihan sedihnya, tapi yang tidak tahu siapa. Ayo siapa? Orang lain, orang di sekelilingnya yang merasa mengatakan dia apa? Hanya mencari perhatian, ya kan? Kasihan. Jadi mulai sekarang kita attention seeker. Nah, benar, betul. Jadi mulai sekarang ya kita harus tahu kalau kawan kita sedih, anak kita sedih, keluarga kita sedih, sampai mengurung diri, nggak mau makan. Ini salah satu contohnya ya, contoh kerintannya depresi tadi. Nah, kita harus waspada. Kenapa waspada? Karena dari depresi ini yang paling bahaya itu bunuh diri ya. Jadi banyak yang meninggal dalam diam. Maksudnya di situ ya itu tadi, dia merasakan sakitnya sendiri, sedihnya sendiri, orang lain tidak percaya sama dia, akhirnya dia memilih untuk mending tidak ada lagi gitu ya. Nah itu Dokter Intan. Jadi ya mereka tahu mereka sakit, hanya mereka ada yang bingung, saya harus bagaimana ini dengan sakit ini. Kan masih banyak yang nggak tahu ya, malah perginya bukan ke dokter ya, padahal itu suatu penyakit, perginya ke contohnya ke orang yang lebih pintar mungkin. Orang pintar, tanda kutip ya Dok ya. Betul. Nah, kenapa
semakin berbahaya jadinya kalau seperti itu dokter Intan, bukan semakin bagus. Kenapa? Karena dimasukin nanti dengan sugesti-sugesti yang membuat dirinya percaya dengan itu. Oh, kamu diguna-guna ini gitu kan. Kamu ada mijak sesuatu nih tadi di kebun belakang gitu. Dia semakin percaya, jadi lebih berbahaya, bisa menyebabkan jadi ke psikotik namanya. Psikotik itu udah adanya halusinasi, waham. Jadi itu bahaya ya kalau udah seperti itu. Pengobatannya jadi juga lebih rumit gitu dokter Intan. Oke. Nah, juga orang-orang yang di sekitarnya harus aware juga ya dok ya. Kalau misalnya udah tahu ada orang atau teman terdekatnya yang mengalami gejala itu gitu ya dok ya. Bukannya dibilang lebay gitu ya dok ya. Stop stigma ya. Nah, jangan kita terus menstigma orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang sakit. Jadi ini memang penyakit, sama seperti diabetes, hipertensi, itu sama. Bisa diobati, bisa normal. Tapi dengan minum obat dan juga mendapatkan terapi-terapi lainnya ya dokter Intan. Cuman ini sakitnya nggak kelihatan gitu ya dok istilahnya. Maksudnya di dalam ini kan, di dalam pikiran, di dalam ini ya dok ya. Di jiwa gitu di jiwa ya. Gitu. Nah makanya mulai sekarang kita harus tahu, kita harus menjadi maju, kita lebih maju, apalagi untuk nakes-nakes yang bekerja di sebagai garda terdepan ya. Itu juga harus tahu pasien-pasien ini pasti pasien-pasien itu pasti mengalami gangguan mental, itu pasti. Nah, saya sendiri baru sembuh dari COVID-19 loh dokter Intan. Tapi sudah 1 bulan gak takut ya? Iya enggak. Kan pakai masker dok. Oh iya benar. Saya sudah 1 bulan. Saya selama hampir 1 bulan juga di rumah sakit. Sudah. Rasanya gimana dok? Sudah sangat kritis ya saat itu ya. Iya dok. Jadi rasanya itu memang ya. Untungnya saya punya keluarga yang juga paham ya, selalu menyemangati saya, teman-teman yang terus berhubungan dengan saya gitu kan, menanyakan kabar. Itu rasanya memang ya gangguan mental itu pasti ada. Jadinya organik dong, gangguan mental organik itu juga pasti muncul. Halusinasi organik itu pasti ada ya. Rasa takut kita, rasa sedih. Aku selamat nggak ya? Setelah ini aku bisa normal nggak ya? Nah, untuk nakes-nakes juga harus tahu itu ya. Jadi bisa menerangkan ke pasien-pasiennya bagaimana. Kalau ini memang bisa normal kembali, jangan takut ya. Terus ya kita harus ikhlas lah ya. Kayak polisi juga ya, kalau dihilangkan dia kan nggak pilih-pilih orang ya. Kita ketangkep, yang itu kok nggak ketangkep pak? Ya itu udah takdir namanya. Sama dengan COVID ini, jadi kita harus ikhlas gitu. Jadi kita lebih mengurangi kesedihan kita itu tadi jadinya. Gitu. Oke dok. Nah selanjutnya nih dok, tadi udah ya, kan tadi tahu apa enggak. Terus ini dok, komplikasi dari gangguan mental itu sendiri itu apa aja tuh dok? Tadi kan udah gangguan mental nih seseorang itu. Terus apa lagi nih selanjutnya yang bisa disebabkan sama gangguan mental itu sendiri? Jadi gangguan mental itu ya bisa juga menyebabkan gangguan fisik. Seperti tadi kita juga udah bahas ya. Kenapa? Salah satunya tadi ya hormon kortisol. Terus jika dia sudah psikotik, bisa jadi nanti dia malas makan, dia nggak mau makan, dia bertingkah aneh, dia makan sembarangan. Mohon maaf ya, makanan-makanan yang sudah tidak layak pun bisa aja dia makan. Terus dia berperilaku aneh ya, udah bisa nggak mandi berhari-hari. Keluarga mungkin nganggapnya awalnya, mungkin dia sedang sedih biasa, sudah biarin aja. Dia harus waspada mulai sekarang, karena yaitu tadi gangguan mental bisa menyebabkan gangguan fisik, begitu juga gangguan fisik bisa menyebabkan gangguan mental. Oke dok, benar-benar sih dok. Kamu makan jadi kurus, lemas jadinya ya dok ya, atau kena jadi menderita sakit-sakit yang lainnya gitu ya. Atau yang banyak makan juga, jadi sakit mental itu memang unik ya. Makanya saya suka, saya pengen jadi psikiater karena
kita jadi tahu bagaimana manusia ini berbeda-beda gitu ya. Nah, yang satu mendapatkan masalah ini ya aman-aman aja. Yang satu dapat masalah begini ya udah sakit ya kan. Sama seperti itu juga. Yang satu makan gula sedikit malah jadi ini ya diabetes dia. Yang satu kayaknya banyak-banyak aja dia makannya nggak apa-apa seperti itu. Ya gitu. Dan selanjutnya nih tadi menjaga kesehatan mental pada saat pandemi udah dijelasin juga ya dok ya. Terus tentang peristiwa, nah nih dok, pendapat dokter mengenai peristiwa gangguan penyesuaian pada pandemi karena banyak orang-orang yang di PHK dan sulit dapat lapangan pekerjaan. Gimana nih dok? Nah, iya. Jadi ya memang dalam pandemi ini semua susah. Benar. Iya kan, termasuk nakes juga susah. Segala bidang ya dok. Segala bidang pasti merasakan itu. Yang di PHK ya, mungkin yang dimaksud itu di PHK kita juga nggak tahu. Mungkin karena memang perusahaannya juga kolaps ya kan. Bukan semena-mena karena corona langsung di PHK, bukan. Terus sedih lagi ya, banyak keluarga yang meninggal. Kita sedih, kita kecewa sama pandemi ini, hal yang wajar dokter Intan. Jadi kita harus merasakannya, kita harus rasain rasa sedih kita, rasa kecewa kita, rasa takut kita. Dengan merasakan, kita bisa tahu, ya kan? Jadi nggak berlarut-larut. Jangan kita denial dengan perasaan itu, nggak boleh. Malah nggak boleh kita mendenial itu. Harus kita terima, kita ikhlas. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa kecewa. Tapi tidak berlarut-larut, ya kan? Normal gitu ya, betul. Sedih itu normal. Benar, kita harus ingat kita punya keluarga, punya teman, dan paling penting kita punya Tuhan ya kan. Kita selalu bertuhan, kita berdoa untuk keselamatan kita, keluarga kita, teman-teman kita. Ya. Nah ini kan para nakes juga di rumah sakit nih berbulan-bulan, bahkan udah sampai hampir 2 tahun gitu ya. Nakes-nakes negara terdepan yang mengurus COVID itu ya dok ya. Nah kan juga harus dijaga nih para nakes ini kesehatan mentalnya pastinya ya dok ya. Terus dok terus kan banyak nih yang burn out gitu ya, istilahnya burn out ini kan dok. Gimana sih dok harusnya para nakes ini menghadapi fenomena keadaan ini gitu dok? Jadi saya kembali lagi ke yang tadi, lupa saya tadi. Di mana kita harus mengurangi intensitas untuk melihat berita-berita negatif ya. Nah, kenapa? Karena berita negatif itu yang gampang dicerna oleh kita dan diterima oleh kita ya. Makanya kita harus mengurangi, kalau bisa nggak usah. Karena bahaya, kita bisa semakin cemas, semakin khawatir. Apalagi banyak hoax atau hoax ya orang bilangnya kan. Nah, apalagi terus tentang nakes, ada yang bilang gini nih, nakes di garda terdepan. Pernah lihat nggak dokter Intan? Yang mana dok? Yang joget-joget. Iya. Itu bahaya kan? Kalau ada orang yang berpikiran buruk, wah kayak gini ternyata. Belum lagi dibilang nakes banyak dapat uang nih dari sini ya kan, mendulang rezeki nih, harta karun. Enggak ya, jadi jangan dipotong-potong video itu, video joget-joget itu, nyanyi-nyanyi. Itu salah satu untuk memerangi gangguan mental dari nakes tersebut. Bosan. Nakes juga manusia. Benar. Gitu ya. Nakes juga manusia, bukan Superman ya kan. Nah, ada rasa takutnya, rasa khawatir, sedih, capek ya pastinya. Benar, kita semua udah capek dengan keadaan ini ya dokter Intan. Nah, apa namanya tadi? Nakes tersebut itu ya memang dibuat supaya mereka refreshing. Itu salah satu bentuk refreshing agar tidak stres. Cara mereka lah ya dok ya. Salah satunya berjoget-joget itu ya kan, sebenarnya dibuat untuk olahraga, senam, tapi dengan musik yang membuat semangat. Jadi kita juga bersemangat, melupakan
capek yang ada, melupakan dulu sejenak sedih kita. Setelah itu nakes bekerja lagi. Jadi kasihan ya lihat berita-berita postingan seperti itu. Kok tega gitu ya di zaman kayak gini buat seperti itu. Zaman kayak gini malah banyak negative thinking gitu ya Dok ya. Kasihan, jadi kita benar-benar kasihan saya ngeliatnya. Ya ampun, joget gini nih tingkahnya nakes di rumah sakit. Ya itu salah satu bentuk, hanya itu yang bisa didapatkan dari nakes ketika dia juga jauh dari orang yang disayangin dia ya. Orang tuanya, anaknya, istrinya, pasangannya. Mungkin kalau kamu yang buat postingan seperti itu merasakan itu nggak akan sanggup ya saya rasa. Benar Dok. Nah selanjutnya nih Dok, yang terakhir ya Dok ya. Apakah ada nih Dok kemampuan lain dari seorang yang mengalami gangguan mental itu sendiri selain adaptasi untuk mencegah si gangguan mental ini? Ada nggak cara lain? Cara lain itu atau kemampuan lain apa gitu? Selain tadi kita olahraga, mengerjakan hobi-hobi yang masih kita senangi, ya kan? Kita juga harus tetap berhubungan sama sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, saling menanyakan kabar, saling mensupport. Ya kita senang kan, Dokter Intan misalnya disemangatin gitu. Sama pacarnya kan, ya nggak tahu pacar yang mana nih soalnya. Terus pasti kita jadi semangat. Gitu juga sebaliknya. Jadi tetap berhubungan dengan teman-teman kita, ya kan, sahabat kita, keluarga kita. Menjaga kewarasan. Benar. Ya Dok ya. Betul. Tapi ingat tadi ya, jangan lupa hati-hati close friend. Oh iya. Lagi zaman ya Dok ya, hati-hati close friend. Oke. Lagi trending topik nih ya Dok ya. Oke, nah nih Dok. Oh ya, saya punya pertanyaan sih sebenarnya yang terakhir ya Dok ya. Sebenarnya kapan sih Dok kayak kita tuh harus konsul ke dokter jiwa? Aku nih kayaknya ini deh depresi, aku nih kayaknya skizofrenia nih misalnya gitu ya Dok ya. Aduh stres kali nih segala macam gitu ya. Kapan sih sebenarnya kita harus gitu? Misalnya udah cerita nih segala macam bla sama teman, udah ngelakuin apa gitu kan. Tapi kok nggak kurang-kurang ya? Tapi kenapa kok bisa masih kayak gini-gini aja nih aku nih gitu tuh misalnya Dok. Nah, konsul lah nih ke dokter. Nah, jadi kapan sih waktu yang maksudnya yang kita rasa kita harus datang gitu ke dokter? Oke. Jadi ya banyak ya keluhan dari penyakit mental ini, banyak sekali Dokter Intan, luas seperti samudra. Nah, nggak bisa-bisa ya Dok ya, 7 hari 7 malam ya. Benar. Pertama ya kita harus hapus stigma. Apa gunanya hapus stigma? Jadi orang mau untuk cari tahu di Google nih tentang apa itu penyakit mental, bagaimana apa itu skizofrenia tadi kan, bagaimana bipolar. Nah, bagus ya sekarang juga banyak media yang aware tentang penyakit mental. Itu salah satu caranya juga dari PDSKJI juga ya, Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia ya. Nah, bagaimana caranya untuk masyarakat lebih aware supaya mencari tahu, supaya kita tahu self diagnose kita sendiri juga, untuk kita tahu keluarga kita dalam sakit atau enggak, ya kan? Coba bayangin kalau orang-orang nggak tahu tentang diabetes, nggak tahu tentang darah tinggi, sama aja kan seperti itu. Jadi tetap kita harus cari tahu sendiri, mungkin baca. Nah, jadi yang udah tahu, yang melihat keluarga, tetangga, teman, saudaranya seperti itu mengalami hal-hal gangguan mental, ayo boleh dibawa ke psikiater, psikolog, atau tenaga kesehatan lainnya ya. Nah, untuk saat ini juga BPJS mengcover itu semua Dokter Intan. Jadi jangan takut dengan yang ada yang bilang mahal biaya ke psikiater. Kalau dari BPJS gratis kan, semuanya gratis. Jadi jangan takut, jangan kita merasa nanti aku kesana dibilang orang gila, nanti tetanggaku ngecap aku kayak gini. Nah itu yang bahaya. Itu ya Dokter Intan. Terus kalau kita sendiri merasakan dan tahu ya kita tahu, tapi
jangan malu. Yang banyak orang malu, ya. Malu untuk ke psikiater, malu ke psikolog, atau bukan malu tapi tidak tahu caranya gimana nih, ya kan. Aplikasi-aplikasi lain itu juga banyak ya yang bisa konsultasi secara online ya. Boleh bisa gitu Dokter Intan. Jadi ya segera cari pertolongan, cerita, curhat dengan keluarga, dengan teman. Jangan kita menanggulanginya sendiri gitu Dokter Intan. Oke, baik. Ada lagi nggak Dok pesan untuk Sobat Medcast tentang gangguan mental ini sendiri, gimana supaya bisa lebih aware lah gitu istilahnya? Iya. Boleh Dok. Ya, terima kasih. Ini untuk Medcast Medikus Nur Rahman ya. Bagus sekali, sudah aware. Saya sudah lihat ada Dokter Dania itu senior saya, dia juga sudah di sini ya. Senang sekali kita melihat seperti itu dan kita saling dukung agar gangguan mental ini orang tahu, orang mengerti kalau ini penyakit, bukan hal yang dibuat-buat, bukan hal yang orang hanya mencari sensasi, bukan. Kenapa? Karena artis sendiri pun banyak yang seperti itu dan berakhir dengan bunuh diri, Dokter Intan. Jadi kita harus aware, kita harus waspada, hapus stigma. Agar menurunkan prevalensi dari data-data tadi yang saya sebutin ya Dok ya. Nah, dari WHO juga mengatakan bahwa dari 3 dari 5 orang itu menghadapi gangguan mental. Cuman ya ringan, sedang, sampai berat. Oke, udah cukup Dok? Cukup, Dokter Intan. Terima kasih banyak. Baik, makasih banyak Dok udah ngobrol-ngobrol bareng kita pada kesempatan kali ini ya, pada episode kali ini Dok. Semoga kita ketemu lagi nanti mungkin next episode. Amin. Bahas yang lain-lain lagi ya Dok ya. Siap. Terima kasih Dokter Intan. Sekian dulu Sobat Medcast podcast pada episode kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.